Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ikhwan sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang juga terbukti masih terus memberi banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Di tengah ujian yang masih terus Allah datangkan, nikmat-nikmat Allah tidak tanggup kita untuk menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat masih bisa menjalankan ibadah berjamaah di antara perintah ibadah lain yang Allah perintahkan pada kita. Dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Ikhwan rahimakumullah, di antara banyak metode evaluasi, maka Al-Quran memberikan guidance buat kita. Islam memberikan tuntunan buat kita untuk melakukan muhasabah. Kalau kita bicara evaluasi, maka orang bicara tentang short cycle dengan PDCA-nya, atau di perusahaan-perusahaan ada yang disebut dengan continuous improvement, atau ada juga orang mengeluarkan konsep muhasabah yang kemudian kita kenal sebagai experiential learning cycle, macam-macam. Dan ujung-ujungnya indikatornya adalah materi, profit. Tapi Al-Quran turun memberikan metode yang lain dengan indikator keberhasilan yang lain gitu. Sehingga dalam Al-Quran Allah ingatkan bahwa setiap orang tuh harus melakukan muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di Quran surah Al-Hasr itu Allah menggambarkan, Allah perintahkan pada kaum muslimin juga rajin-rajin melakukan muhasabah gitu. Tapi apa yang dimuhasabahi? Maka ayat itu memberikan pesan yang luar biasa buat kita. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah wal tanzur. Kenapa digunakan lafaznya tanzur bukan yar'a? Padahal dalam bahasa Arab nadhara sama ro'a sama-sama aja melihat gitu. Kalau di situ digunakan yar'a, maka yang dilihat itu adalah fisik kita. Maka pesan ayat itu jadinya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, sok pakasep-kasep, pagelis-gelis, pabenghar-benghar. Kenapa? Karena kasep mah katingali, gelis mah katingali, benghar mah katingali gitu. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan ro'aitul HP, maka saya melihat HP. Tapi kalau HP ini disimpan, saya nggak bisa lihat lagi, nggak bisa digunakan ro'a. Tapi kalau nadhara yang digunakan, nadhara itu sama melihat, tapi sesuatu yang sudah tidak tampak itu masih bisa kita lihat. Karena itu salah satunya apa? Amal kita gitu. Amal kita kan 5 menit yang lalu nggak kelihatan, Pak. Jangankan 5 menit yang lalu, yang 1 menit yang lalu aja nggak kelihatan kan amal kita. Tapi kenapa harus dimuhasabahi? Karena ternyata kalau kita mau berhenti sebentar, jujur menghadap Allah, maka bahkan dosa-dosa kita yang 10 tahun yang lalu saja masih kelihatan di hadapan kita gitu. Jadi kenapa Abu Bakar banyak menangis di malam hari, kenapa Umar bin Khattab banyak menangis di malam hari, menyesali
apa yang telah mereka lakukan pada masa jahiliyah, walaupun sudah lama kan gitu. Dan ini juga jadi peringatan buat kita. Kenapa? Karena orang nggak bisa lari dari dosa. Dosa itu nggak bisa dihapus. Kalau digunakan yar'a maka bisa dihapus. Tapi kalau dosa kan nggak bisa dihapus. Kita bisa pura-pura di hadapan istri kita bisa pura-pura soleh di hadapan anak kita, tapi kita tahu sendiri dosa-dosa kita di masa lalu itu seperti apa gitu. Kenapa? Karena dia lafaznya nadzara. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, sehingga sebenarnya yang paling penting itu adalah jujur mulai diri sendiri, berhenti dulu sebentar, jujur, ya mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu. Sehingga nggak perlu misalnya habis bikin dosa kemudian masuk ke dugem, mabok dan sebagainya berharap lupa dosa. Nggak akan bisa lupa Pak dosa itu Pak. Kenapa? Karena lafaznya kadung nadoro. Kalau ro'a bisa gitu. Jadi ayat ini luar biasa dan kita bersyukur. Kenapa? Karena ayat ini indikatornya bukan indikator fisik. Kalau indikator fisik yang diperhatikan, maka orang nggak akan ada yang lebih baik dari hari ke hari hidupnya. Kenapa? Karena usia kita semakin tua, fisik kita semakin buruk gitu. Nggak ada ceritanya orang semakin tua semakin bagus fisiknya. Kita paling hebat usia 50 tahun. Udah 50 tahun ya kita decline, redup fisik kita. Hanya bisa cerita tentang masa lalu, pernah gagah, pernah jadi atlet, pernah macam-macam gitu. Kenyataannya ya sudah rapuh. Jadi kalau misalnya yang dilihat itu fisik kita, gantengnya, cakepnya, gagahnya, kita semua akan gagal. Kenapa? Karena kita akan semakin tua semakin rapuh. Lalu apa yang kita persembahkan kepada Allah kalau fisik yang dilihat gitu? Ya akan ada yang hebat di hadapan Allah kalau memang fisik yang dilihat gitu. Atau kalau yang dilihat itu ada finansial kita gitu. Mau berapa lama kita tetap punya uang sebanyak-banyaknya? Kan nggak mungkin gitu. Setelah kita pensiun ya sudah mulai decline kan keuangan kita, dan itu kan nggak jadi masalah sebenarnya kan. Kenapa sekarang orang banyak jadi post power Pak, habis pensiun resah, stres gitu ya, mulai banyak penyakit karena indikator keberhasilannya fisik yang dilihat gitu. Jadi setelah pensiun nganggap sudah mulai tidak berguna. Kenapa? Karena uangnya makin dikit gitu, udah nggak bisa dapat uang lagi, uangnya hanya sedikit. Dianggap kemuliaan manusia itu dari uang. Karena itu ketika digunakan lafaz nadzara di situ harusnya kita bersyukur karena yang dinilai oleh Allah amal-amal kita. Bukan fisik kita, bukan finansial kita. Karena kalau fisik kita yang dinilai, ya paling ketika hebat-hebatnya top performance-nya usia 50 tahun lah atau 45 tahun lah. Kalaupun dinilainya ada finansial, maka paling 55 tahun atau 60 tahun lah. Sudah itu kita decline dan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah gitu. Kan enggak gitu. Kan itu ayat itu luar biasa gitu. Dan kalau kita bicara muhasabah, maka perusahaan-perusahaan biasanya punya benchmark Pak. Dia punya perusahaan lebih besar yang jadi bandingannya lah. Kita punya Rasulullah kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Jadi pembandingnya tuh sudah ada. Jadi muhasabah tuh timbangannya, oh gimana dulu Rasulullah amal-amalnya, lebih mudah buat kita sebenarnya gitu. Karena sudah ada ukurannya gitu. Jadi jangan ngambil ukuran yang lain gitu. Kenapa? Karena ukurannya sudah yang terbaik. Kalau kita bicara muhasabah, maka bandingannya yang terbaik. Saya harusnya ikutin yang terbaik itu gitu. Ini istimewanya Islam. Dan kalau kita bicara amalnya Rasulullah, maka paling tidak ada 3 yang bisa kita fahami Pak. Kalau kita bicara muhasabah amal kita. Pertama, kualitas amalnya. Dan itu dilambangkan dengan ihsanul amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kamu yang paling ihsan amalnya? Dan kalau bicara ihsan amal, pertama tentu syaratnya muslim. Karena kalau orang-orang kafir tertolak amalnya. Mau sehebat apapun amalnya seorang kafir tertolak di hadapan Allah. Fa'addola a'malahum. Maka gugur amal-amal mereka, nggak diterima sama Allah sama sekali. Berarti kita sudah punya kesempatan untuk bisa jadi yang terbaik di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita muslim. Tapi yang kedua, amalnya harus niatnya karena Allah. Tidak bisa riya, dan ini hanya kita dan Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu bahwa kita tuh riya atau tidak gitu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Karena itu di sini pentingnya tazkiyatun nafs. Mulai mengikhlaskan iman-iman kita, amal-amal kita niatnya hanya karena Allah. Ada orang nyumbang ratusan triliun lalu di blow up di media massa. Kemudian kita katakan nggak ikhlas, belum tentu Pak. Atau ada orang yang hanya nyumbang 100 perak
lewat kenceng masjid kita katakan ikhlas, belum tentu, karena ikhlas itu terserah kita dengan Allah dan hanya kita dan Allah yang tahu. Para ulama kita hanya mengatakan bahwa orang yang ikhlas itu dia berani mengatakan kebenaran, meskipun dengan mengatakan kebenaran itu jiwanya terancam. Hanya itu saja indikatornya gitu. Maka kalau pengen lihat orang ikhlas di hadapan orang-orang yang menentang, dia berani nggak mengatakan kebenaran, kan tinggal itu saja sebenarnya. Selebihnya kita dan Allah yang tahu. Karena itu muhasabah itu diperlukan tazkiyatun nafs, diperlukan kita betul-betul mengikhlaskan niat amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu saja harus mengikuti syariat. Karena kalau amalnya tidak mengikuti syariat, ya tertolak amalnya. Niatnya udah bener, sholat subuh, tapi 3 rakaat tetap aja ketolak, walaupun lebih banyak gitu dari 2 rakaatnya. Apa periheun lah, nu penting mah niat abdi mah gitu, 1 rakaat we sholat subuh, nggak bisa Pak. Atau udahlah bosen gitu sholat subuh kebanyakan 2 rakaat, 3 rakaat mah gitu, nggak bisa, tetap tertolak. Yang keempat, amalnya tentu saja ada muwafiqul sunnah, karena Rasul mengatakan begitu. Man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal tapi nggak ikut sunnahku, tertolak amalnya, terus nggak diterima. Yang kelima, amalnya tentu saja harus memenuhi kausalitas, karena sebab akibat itu dalam Islam penting. Apa yang tidak dicapai dari ihsanul amalan ini 2, ma'anan wa qimatan, amalnya bermanfaat dan amalnya berpahala. Jadi amal seorang muslim itu bukan cuma dirasakan manfaatnya saja, tapi dia harus dapat pahala dari amalnya. Bukan cuma pahala saja, tapi harus dirasakan juga manfaatnya. Kita para laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita, dan kita akan menghabiskan waktu sampai mati untuk itu gitu. Tapi ketika kita mencari nafkah, kita mencari nafkah dengan cara-cara yang haram gitu. Bermanfaat buat anak istri kita. Kita disebut orang kaya, kita disebut berhasil secara finansial, ada istilah finansial free segala sekarang ini. Tapi begitu berhadapan dengan Allah katakan gagal. Tulka faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu menghalangi ketaatanmu kepada Allah, kan gitu kan. Orang yang berbuat demikian maka dia akan jadi orang yang paling rugi. Kan bisa dibayangkan Pak, kita akan habiskan waktu lama untuk cari nafkah untuk anak dan istri ini. Nggak ada berhentinya sampai kita mati nanti gitu. Apa kalau anak-anak udah besar kemudian selesai kewajiban kita? Kan enggak, tetap aja ada kewajiban kita kan, menghidupi keluarga gitu. Tapi begitu kita wafat, kita berhadapan dengan Allah, katakan gagal kamu. Kenapa? Karena yang kamu lakukan itu haram untuk menghidupi anak dan istri. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Jadi tujuan dari kita melakukan muhasabah terhadap amal-amal kita adalah jangan sampai kualitas amal kita itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu amalnya bukan cuma dapat manfaat dalam kehidupan dunia, tapi dia juga ingin dapatkan pahala, sehingga amal ini yang akan dia bawa nanti di hadapan Allah. Pemberat dari amal-amalnya, bukan malah jadi pemberat dosa karena kebanyakan yang haram gitu. Jadi kalau aja para koruptor tuh tahu Pak tentang ayat-ayat seperti itu, mereka nggak akan mau tuh melakukan itu. Kenapa? Udah mah capek, bikin triki, cari exit strategi, semua dilakukan, nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, malah jadi dosa. Nauzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena itu Fauzi Sankor dalam bukunya mengatakan bahwa percuma kalian beramal sebanyak-banyaknya kalau amal itu tidak ihsan di hadapan Allah. Karena kalian hanya akan dapat capek dan lelah saja dalam beramal, tapi sama sekali tidak akan jadi penguat kalian di hadapan Allah kelak. Itu na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena itu harusnya kita mereview lagi kualitas amal kita. Apa yang kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pun ditegur oleh Allah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sampai begitu Pak. Muhammad, katakanlah, tidakkah aku beritahukan pada kamu orang yang paling rugi amalnya? Jadi ada orang sudah beramal, dia menganggap dirinya beramal gitu, paling rugi amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Effortnya salah, effortnya sesat, haram yang dilakukannya tuh gitu. Wahum yahsaduna annahum yuhsinuna sun'ah, sementara mereka menganggap bahwa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh amal tuh yang besarnya Pak,
Sa'a itu effortnya, sun'a itu hasilnya gitu. Jadi untuk menyembah Lata dan Uzza tuh mereka bikin Lata dan Uzza yang terbaik, yang terindah mereka bikin, karena ini persembahan terbaik buat mereka, karena ini Tuhan mereka. Tapi setelah jadi masterpiece, apa yang diamalkan tuh dengan semua effortnya, kata Allah sia-sia amalnya. Coba bisa bayangkan Pak. Kita sudah merasa bahwa kita nih pencari nafkah yang paling hebat gitu, tapi haram yang kita lakukan di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Aksarina amalan, kata Allah. Rugi amalnya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Karena itu muhasabah kita harusnya kita bicara tentang kualitas amal kita. Apakah amal ini bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah kelak, atau hanya berhenti sampai di dunia saja, dapat sekedar kebanggaan, orang mengatakan benghar gitu, hanya itu saja gitu. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, kalau kita bicara amal, maka kita bicara kuantitas amal Rasulullah. Kalau bicara kuantitas amal Rasul, maka dilambangkan dalam Al-Quran itu dikatakan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kafah itu kan coverage, semuanya tercover gitu. Semuanya distandarkan dengan Islam. Maka kalau kita bicara Rasul adalah hamba Allah yang paling taat. Rasul adalah suami yang paling hebat, Rasul adalah anak yang paling hebat, Rasul adalah ayah yang paling hebat, Rasul adalah teman yang paling hebat, tapi Rasul juga kepala negara yang paling hebat gitu. Artinya kan semua amalnya di cover. Jadi bukan hanya sekedar bicara sholatnya bagus gitu, tapi bertemannya nggak jelas, jadi suami juga nggak jelas gitu. Kan semuanya distandarisasi dengan Islam. Karena itu ketika Muhammad bin Abdullah mendefinisikan Islam itu sebagai ad-dinu allazi anzalahullah ala sayyidina Muhammad litangzimi ala qatil insan bi rabbih wa qatil insan bin nafsih wa qatil bi ghairi mimanil insan, itulah kesempurnaan Islam, dan itu harus dijalankan seluruhnya karena perintahnya udkhulu fis silmi kafah. Tidak ada satupun aktivitas Rasulullah dan standarnya itu adalah syariat. Nah, sekarang kita punya ancaman kalau kita mau muhasabah. Ada istilah Islam liberal, ada istilah moderasi agama, macam-macam. Tujuannya apa? Menjauhkan setiap amal-amal kita dari standar yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah gitu. Masa ada Islam liberal yang satu tuntunannya syariat, yang satu tuntunnya kebebasan, gimana mau disatukan kan gitu. Sekarang muncul lagi yang namanya moderasi agama gitu. Sehingga kemudian zina boleh asal tidak ada paksaan kan gitu kan. Makanya sekarang muncul kan kelakuan si Heri itu kan, Ustadz bejat yang menzinahi santriwatinya itu, dan dia tidak merasa menyesal gitu, toh tidak ada paksaan gitu. Orang hanya diiming-imingi lalu kemudian dirayu mau gitu, dizinahi gitu. Dia tidak merasa menyesal melakukan itu gitu. Kenapa? Karena moderasi. Tiba-tiba orang anggap bolehlah berzina, yang penting tidak ada paksaan kan gitu. Kalau ada paksaan baru deliknya perkosaan gitu. Jadi baru jadi masalah nanti secara hukum gitu. Jadi kita punya ancaman dan ini harus kita muhasabahi gitu. Bagaimana dengan kualitas amal kita dan bagaimana dengan kuantitas amal kita? Jangan-jangan amal kita berhenti sampai ibadah ritual saja. Sementara berekonomi tidak lagi pakai syariat. Sementara berpemerintahan tidak lagi pakai syariat. Sementara berperadilan tidak lagi pakai syariat. Terus apa yang kita persembahkan di hadapan Allah? Sementara kalau kita bicara persentase amal kita, ibadah kita itu hanya 10% dari hidup kita, dan itu pun tinggal sholat. Selebihnya zakat mungkin hanya setahun sekali, saum setahun sekali, haji mungkin sekali seumur hidup. Ibadah ritual kita tinggal sholat Pak. Kebayangkan kalau ibadah muamalah kita tidak standarnya dengan syariat, apa yang kita bawa di hadapan Allah? Padahal ini harian kita lakukan. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Karena itu kalau disebutkan wal tangdur nafsun ma qaddamat lighat, mulailah direview ulang kembali kualitas dan kuantitas amal-amal kita. Kita berharap mendekati apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liaghat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwan rahimakumullah, yang terakhir orientasi amal Rasulullah, syiar. Seluruh aktivitas Rasulullah standarnya syiar, ditujukan untuk syiar. Kan itu dikatakan kul hazi sabili atu ilallah. Inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Rumah tangganya ada rumah tangga syiar, persahabatannya ada persahabatan syiar, negaranya ada negara syiar. Semuanya itu syiar. Hanya sayangnya kita sekarang kalau bicara syiar harus jadi ustadz gitu, harus bicara di atas mimbar. Padahal keseharian harusnya yang kita sampaikan itu adalah mengajak orang pada Islam, dan itulah standarnya. Dan kalau kita bicara orientasi amalnya Rasulullah, semuanya orientasinya adalah syiar. Karena itu mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, sambil kita bermuhasabah gitu ya, mari kita introspeksi kembali amal-amal kita. Orang lain mungkin gak ada yang tahu, tapi kita tahu. Kenapa? Karena lafaznya nadhara, gak bisa disembunyikan, gak bisa dihilangkan. Kita tahu betul bagaimana kualitas amal kita. Tinggal berhenti sebentar, jujur menilai diri sendiri, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah atas semua yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita, dan perbaiki apa yang kemudian belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini membuka mata dan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap besok jauh lebih baik daripada hari ini. Marilah kita berdoa, kita berharap barokah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u mujibu qaribu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, fi Suriah, fi Uyghur, fi Rohingya, fi kulli makan ya Allah. Wangsurhum ala adwihim wa ala adwika wa ala adwidin ya Allah, minal kufar minal munafikin ya Allah. Wangsurna ya Allah, wangsurna muslimina fi Indonesia ya Allah. Wangsurna ala adwina wa ala adwika wa ala adwidin ya Allah, minal kufar minal munafikin ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imaman. Rabbis alni muqima sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Akbar li